Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Heri. Hari ini adalah hari ke-7 ya. Semoga hari ini saya bisa tiba di Sabang KM0. Ya, perjalanan sih hari ini tidak terlalu jauh, sekitar 250 kilo ya. Tapi semoga semua lancar di perjalanan. Yuk kita jalan sekarang. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Amin. Ya, tanpa terasa sekarang sudah menginjak hari ke-7 sejak saya pergi dari kota Bandung ya. Nah, hari ini tujuan saya adalah dari kota Malabo. Saya akan lanjut menuju ke kota Banda Aceh. Dan kalau memungkinkan akan langsung kota Sabang ya, ke Pulau W. Nah, hari ini sih tidak terlalu jauh, perjalanan cuma 250 km. Cuma ada satu hal yang saya agak-agak khawatir nih, yaitu di penyeberangan Ulelenya takut nanti ngantri atau penuh ya. Soalnya ini adalah masih dalam rangka hari libur Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita lihat aja nanti, yuk kita ikuti perjalanan saya pada hari ini. Menjalani perjalanan pada hari ini saya betul-betul semangat. Kenapa? Karena saya akan tiba di tujuan saya, yaitu Pulau W, Kota Sabang. Dan juga saya akan melalui jalan yang begitu bagus ya, aspalnya. Juga pemandangan yang begitu indah. Ya, hari ini saya akan melalui jalur melalui Kota Calang ya, melalui Puncak Gerute, Keloknga, dan juga Banda Aceh ya. Kemudian saya akan menyeberang menuju ke Pulau W, dan tujuan saya hari ini akan menginap di Kota Sabang ya. Memang perjalanan hari ini tidak terlalu jauh, tapi yang bikin saya semangat tuh pemandangannya tuh waduh luar biasa, dan aspalnya pun katanya aspal yang betul-betul bagus. Yuk kita lanjutkan perjalanannya.
melalui jalan lintas barat Sumatera ini, terutama di sektor Jalan Melaboh, Banda Aceh. Perjalanannya memang betul-betul mengasihkan ya, karena jalannya lebar, lurus, dan juga pemandangannya sangat indah di sini. Nah, kita harus tetap berhati-hati karena tetap kita masih banyak masuk ke perkampungan-perkampungan kecil ya. Kita jangan sampai terlena, kadang-kadang suka ada penduduk yang menyeberang atau ya mungkin juga ada ternak yang lewat ya. Jadi kita harus betul-betul waspada. Saya sarankan sih kecepatannya jangan terlalu terlalu maksimum ya. Jadi kita harus tetap stay safe ya dalam berkendara dan selalu harus waspada dan jangan sampai terlena. Luar biasa sekali nih lewat ke sini. Saya betul-betul sangat menyukainya. Nah, saat ini saya sudah ada di daerah Kuala Merusi ya. Nah, kalau lurus itu di sini ya, atau Anda belok kiri, kita akan masuk ke pusat kota Calang dan juga pantai Kuala Merusi yang sangat indah ya. Cuma karena hari ini saya tujuannya menuju ke Banda Aceh dan akan langsung nyebrang ke Sabang, jadi saya lewat aja ya. Saya lewat pinggirannya kota Calang ya. Ini adalah jalan raya Banda Aceh Melaboh ya, ini di pinggirannya. Nah, nanti di pinggir akan ada Tugu Kota Calang ya. Nah, di sana nanti kita belok ke kiri kalau mau masuk Kota Calang. Nah, ini dia nih di sebelah kiri saya ini Tugu Kota Calangnya ya. Nah, kalau kita mau ke pusat kotanya kita belok ke kiri masuk lagi. Kotanya cukup besar dan cukup indah ya, itu di pinggir pantai yang sangat indah. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Saya mengejar waktu menuju ke Banda Aceh.
Ya, kalau Anda melihat aspal di jalan ini begitu mulus ya, dan jalan juga begitu lebar. Nah, pada saat setelah tsunami dahulu, pada tahun 2004, jalan ini adalah sudah hancur dan rusak parah. Nah, pemerintah Jepang dan Amerika Serikat berminat untuk menangani kerusakan jalan di lintas barat Sumatera itu, mulai dari Banda Aceh, Lamno, Calang, sampai ke Melabuh. Pemerintah Amerika menghibahkan dana sekitar 2 triliun, sedangkan Jepang senilai 400 miliar untuk memperbaiki ruas jalan yang lama. Menteri PU saat itu, Bapak Joko Kirmanto, mengatakan pembangunan ruas jalan antara Banda Aceh sampai ke Melabuh yang rusak parah ini akan ditangani langsung oleh pemerintah Amerika. Jadi yang mengerjakan jalan ini memang dari pemerintah Amerika, sedangkan pemerintah Jepang memperbaiki jalan-jalan yang lama yang sudah rusak. Jadi memang saya lihat di sini aspalnya beda, dan juga untuk kebantukannya jauh lebih lengket ya, seperti aspal yang untuk MotoGP gitu. Dan betul-betul bagi Anda ya yang penyuka kendaraan roda 2, yang senang berkendaraan sepeda motor, Anda harus mencoba jalan di sini. Dan memang jalannya luar biasa mengasihkan. Yang sangat terkenal sekali di sini dengan pemandangan yang beautiful. Ya, karena saya ngejar ferry nih, jadi nggak lama-lama. Aduh, sayang sekali nih dikejar waktu. Yuk kita jalan lagi. Setelah berfoto ala kadarnya di puncak Gerute, saya pun melanjutkan perjalanan. Ya sebetulnya sayang sekali sih di sini, saya inginnya agak berlama-lama ya. Karena puncak Gerute itu adalah salah satu tempat favorit bagi para pemotor atau penjelajah untuk sekedar ngopi sambil menikmati keindahan alam di sini. Ya, puncak Gerute ini menyimpan banyak destinasi wisata yang untuk dikunjungi.
Nah, di sini kita bisa ngopi sambil melihat keindahan alam ya. Terus kita juga bisa mengabadikan foto dengan background pemandangan yang indah dengan pulau-pulaunya yang tidak berpenghuni ya. Dan yang terakhir di sini juga kita bisa bermain dengan monyet ya yang cukup jinak di sini. Tapi hari ini tujuan saya adalah secepatnya ke kota Banda Aceh menuju pelabuhan Ulele untuk menyeberang ke Pulau Weh, Kota Sabang, ke pelabuhan Balohan. Nah, hari ini jadwal penyeberangan yaitu jam 8, jam 10, juga jam 1 siang. Nah, saya mengejar untuk penyeberangan yang jam 10. Ya, semoga lancar sih, walaupun saya agak pesimis ya, karena ini suasananya suasana Idul Fitri dan pasti membeludak di pelabuhan Ulelenya. Tapi ya kita coba aja, kita lihat nanti. Nah, sekarang saya memasuki daerah Mon Ikeun, Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar di Nangru, Aceh Darussalam ya. Nah, di sini ada pabrik semen yang besar yaitu semen PT Solusi Bangun Andalas. Pabrik ini dulu adalah milik Holcim ya, dan diakuisisi oleh perusahaan Solusi Bangun Indonesia, merupakan salah satu produk semen yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, PT Solusi Bangun Andalas ini memproduksi 1.600 ton per tahun di lahan yang besarnya 5.200 hektar. Wow, besar sekali ya luasnya. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Saya mau gas langsung ke Banda Aceh nih. Tepat pukul 10 pagi, saya pun tiba di kota Banda Aceh dan saya langsung menuju ke pelabuhan penyeberangan Ulele di kota Banda Aceh. Ya, jadi lama perjalanan dari Melaboh sampai ke Ulele ini sekitar 3,5 jam perjalanan ya. Ya, cukup cepat lah untuk jarak 250 km. Nah, sekarang saya akan antri kapal untuk penyeberangan ke Pulau W. Silakan Pak, silakan.
Ya, saat ini saya ada di Pelabuhan Ulele ya, Banda Aceh. Kita mau ke Pelabuhan Balohan, Sabang. Ini karena musim libur, sekarang antrinya penuh gini. Ya, yuk sekarang kamu cari tiketnya dulu. Suasana Pelabuhan Ulele, Banda Aceh hari ini betul-betul membeludak. Motor yang akan nyebrang ke Pulau Weh betul-betul padat sekali. Saya pun berjuang untuk mendapatkan tiket seharga 68.000 dan saya pun dibantu oleh grup motor saya, grup Men Jabar ya. Beliau ada perwakilan di sini dan membantu saya membeli tiket. Ya, jadi nggak terlalu ngantri lah. Nah, tetapi untuk masuk tetap saya harus ikut antri. Ya, saya bersyukur hari ini ferry yang nyebrang ke Pelabuhan Balohan, biasanya ini hari liburnya cuma 3. Cuma berkaca dari pengalaman tahun yang lalu, jadi tahun ini ferinya ditambah lagi. Nah, hari ini pun saya menunggu lumayan lama, dari sekitar jam 10 sampai pukul 5 sore. Ya, inilah suasana di Pelabuhan Ulele ya. Kita akan menuju ke Sabang. Penuh sekali nih hari ini. Suasana lebaran. Kami ada di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Dari pagi nih saya tunggu di sini jam 10 ya masuk ya. Terusnya ada ferry jam setengah 11. Tapi nggak kebagian, penuh. Tadi jam 2 juga penuh. Jadi saya kebagian yang jam 4 sore. Ya menarik sih di sini, suasananya menyenangkan ya. Saya ketemu juga teman-teman baru, sahabat-sahabat baru juga di sini. Dan saya bisa menikmati suasana Pelabuhan Ulele ini begitu bagus, begitu indah. Nah, ini suasana pelabuhannya ya. Ini ferinya belum masuk, harusnya bersandarnya di sini. Nah, kalau ini kapal cepatnya udah ada. Kalau kapal cepat ini bisa 40 menit tiba di tujuan. Kalau kapal lambat, kapal feri biasa itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, itu di belakang sudah tiba ya kapal yang akan mengangkut jam 4. Mau bersandar nih, cuma masih menunggu ini. Suasana Idul Fitri, banyak yang berlibur, si penuh nih sini. Nah, ini suasana motor yang akan menunggu keberangkatan ya. Penuh sekali di sini. Ulele ini saya ketemu sahabat baru nih, namanya Pak Agusti ya. Oke, Pak. Bapak dari mana? Sabang ya? Sabang. Nah, ini ketemu di Pelabuhan Ulele. Kita ngobrol-ngobrol malah jadi karib nih. Terima kasih ya, Pak. Ya, bentar lagi kita mau jalan. Soalnya ferinya udah masuk. Ini ada sedayu juga nih, mau nyebrang. Wah, ini di laut nih, kayaknya ada badai. Anginnya besar sekali di sini. Anda bisa lihat ya di kejauhannya hujan besar. Ya, semoga aman lah di perjalanan. Sesaat sebelum memasuki feri yang akan menyeberang ke Balohan, tiba-tiba ada angin yang begitu besar, bahkan cenderung badai ya, disertai dengan hujan. Awalnya tidak terlalu kencang anginnya, tapi makin lama makin kencang, bahkan cenderung kencang sekali ya, seperti itu. Hujan pun turun dengan deras
Saya sempat khawatir nih, waduh ini jangan-jangan nggak jadi menyeberang nih ferinya. Masa ketunda nih semalam di sini. Tapi syukurlah saya lihat anginnya tidak berlangsung lama. Cuma yang saya agak lucu ya, ada ibu-ibu di situ nanya, "Wah Pak, apa kita mendingan batal aja gitu ya nyebrangnya?" Saya agak-agak takut nih seperti ini. Kalau kata saya sih, "Wah Bu, nanggung udah sampai sini, gimana nanti aja lah. Kita lanjut aja." Itulah ceritanya. Wah, beruntung ya, anginnya tidak berlangsung lama nih. Memang kata penduduk di sana yang akan pulang juga ada yang berbicara kepada saya, angin gini sih gak akan lama Pak, ini paling sebentar aja dan aman katanya menyeberang. Ya, jadi saya pun sekarang sudah mau menyeberang ke Pulau Weh menuju Sabang. Yes, akhirnya saya bisa menyeberang sekarang. Ada perasaan haru dan bangga saat saya memasuki kapal feri yang akan menyeberangkan saya ke Pulau Weh. Setelah 7 hari berjuang ya, dengan suka dan dukanya di perjalanan, menempuh perjalanan yang begitu jauh, akhirnya saya tiba ke tahap akhir setengah perjalanan saya menuju ke Sabang. Dan saat ini saya sudah memasuki feri dan akan menyeberang ke Pulau Weh. Ya, saya sangat bersyukur sekali diberi badan yang sehat, kekuatan fisik yang bagus, sehingga saya pun bisa tiba di tempat ini dan sekarang berlayar menuju ke Pulau Weh, Kota Sabang, dan tentunya ke kilometer 0 Indonesia. Hari ini suasana di dalam kapal feri begitu penuh, begitu membludak ya. Penumpang pun begitu padat. Tapi saya sih enjoy aja berbaur dengan penduduk ya. Saya menikmati setiap menit, setiap detik perjalanan saya. Menikmati pemandangan, keindahan alam yang begitu indah luar biasa. Keramahan penduduk Aceh yang begitu ramah dan begitu baik. Juga di sini saya banyak berkenalan dengan sahabat-sahabat baru ya. Di antaranya Bapak Agusdi yang tinggal di Sabang dan saat ini akan pulang menuju ke kampung halamannya. Juga saudara saya Muhammad Sedayu ya, bikers dari Medan, bersama kawan-kawannya yang akan menuju ke kilometer 0 Indonesia juga ya. Wah, saya senang sekali berkenalan dengan mereka. Mereka begitu baik, begitu ramah ya. Semoga Tuhan selalu memberkahi kehidupan mereka dan kehidupan rakyat Aceh pada umumnya. Ini perbatasan antara air dalam dan air dangkal ya. Nah, Anda bisa lihat di sini nih. Oh, banyak ikan nih pasti nih, tuh banyak burung. Lautnya 2 warna nih. Ya, akhirnya saya pun tiba di Pelabuhan Balohan, Pulau Weh, Sabang. Setelah melalui perjuangan yang panjang ya hari ini, yang mana saya dari Pelabuhan Ulele itu udah datang sekitar pukul 10. Antri mulai masuk ke kapal tuh sekitar pukul jam 4 ya, pukul 4.
Berangkatnya setengah 5 dan sampai di Pelabuhan Balohan ini sekitar jam 6 lebih ya. Dan saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 6.30 nih. Nah, dari sini jarak untuk ke KM 0 Sabang tuh masih 1 jam. Jadi saya memutuskan untuk cari penginapan dulu bermalam di kota Sabang. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Saya mau cari tempat istirahat nih, dan gak lupa juga mau cari makan malam dulu. Sudah sampai di Pelabuhan Balohan, Sabang. Mau ke kilometer 0 kayaknya udah terlalu malam ya, paling besok pagi. Ya ini ada rekan saya di sini nih, Pak Putra ya. Di Putra Balohan nih. Ya jadi kalau ada apa-apa bisa kontak ke Pak Putra ya. Ya. Ya oke, saya mau jalan dulu, udah malam. Yuk. Setelah tiba di Pulau Weh, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam ya. Cuaca pun sudah mulai gelap. Nah, saya memutuskan untuk mencari makan dulu ya. Saya makan malam dulu. Jadi perjalanan saya lanjutkan menuju ke pusat kota Sabang ya, untuk cari makanan di sana. Ya, tidak ada tujuan tertentu sih untuk mencari makanan jenis apa. Cuma saya sekedar ingin ya makan aja lah biar kenyang, karena memang perut juga sudah cukup lapar ya. Nah, setelah makan nanti saya akan mencari penginapan di seputaran kota Sabang ya. Agak khawatir juga sih, soalnya hari ini yang berwisata ke Pulau Weh itu banyak sekali ya. Juga ini takutnya hotel-hotel pada penuh ya. Ya semoga aja lah saya dapat penginapan yang enak supaya bisa beristirahat, dan besok melanjutkan perjalanan menuju ke KM 0 Sabang dan arah balik lagi menuju ke Pulau Sumatera. Nah, saat ini saya udah ada di pusat kota Padang ya. Cari makan dulu, makan malam. Ini saya ada makan bundokan duang. Ya, ini ya makan Padang aja lah yang cepet lah. Pokoknya bentar lagi mau ke hotel istirahat. Yuk makan dulu. Nah, ini suasana malam nih di kota Sabang ya. Ini di sini ada mie yang enak di kedai kopi Pulau Baru di Jalan Perdagangan nomor 29 Sabang. Yang jualnya taci ini, kayaknya enak. Saya coba beli satu nih, walaupun udah makan dibungkus aja. Sekarang kita mau ke hotel. Udah malam, belum mandi juga. Ya. Ini suasananya ramai juga ya di sini nih, pusat kotanya. Pusat kota Sabang ya. Tuh. Setelah selesai bersantap malam, saya pun melanjutkan perjalanan menuju penginapan pada malam hari ini. Ya, malam hari ini karena sudah terlalu malam, saya jadi memutuskan untuk bermalam di kota Sabang. Ya, saya malam ini menginap di hotel Red Inn ya di kota Sabang. Ini hotel yang cukup terjangkau harganya,
saya dapat sekitar 200 ribuan ya. Tapi hotelnya juga cukup bagus. Nah, sebelum ke hotel, saya pun berkeliling kota di kota Sabang ya, melihat-lihat suasana malam di kota Sabang ini. Ternyata di kota Sabang ini, walaupun malam hari, tapi cukup ramai ya suasananya. Cukup hidup nih kotanya. Dan kalau saya waktunya cukup lama, mungkin mau nih tinggal di Sabang beberapa hari ya, untuk mengeksplor pantai-pantainya yang indah. Ya, tapi besok saya akan ke KM0 Indonesia ya, KM0 Sabang, yang menjadi target utama saya dan tujuan utama saya mengeksplor Sumatera dan juga ke Pulau Weh ini. Ya, mungkin nanti di lain waktu saya akan explore lebih banyak lagi di daerah-daerah Sumatera dan Pulau Weh ini. Ya, oke, itu aja sedikit review saya pada hari ini. Saya akan beristirahat dan besok saya akan melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih bagi sahabatku semua yang sudah menyaksikan. Mohon maaf ya kalau videonya masih banyak kekurangan. Saya akan berusaha memperbaiki lebih baik lagi nanti ke depannya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam beautiful Indonesia.